Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena setiap hari kami boleh menerima renungan firman Tuhan. Kami mendapatkannya dari berbagai tempat, dan kiranya apa yang kami dapatkan itu tidak hanya kami dengar, tapi dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kami akan hal itu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada 3 jenis orang Kristen. Yang pertama, pendengar dan pelaku firman. Orang ini adalah orang baik dan orang benar, dan orang ini diberkenan Allah, karena dia tidak hanya mendengar, tetapi dia melakukannya setiap hari. Nah, saya harap kita semua seperti itu. Setiap hari mendapatkan renungan harian dari GKI Kebonjati atau juga postingan-postingan dari teman-teman. Kita bukan hanya mendengar, tapi juga melakukannya. Lalu yang tipe yang kedua adalah tipe pendengar firman tetapi tidak melakukannya. Orang ini seakan-akan sangat rohani, punya koleksi firman, punya banyak pengetahuan tentang firman, rajin ke gereja, mungkin sehari bisa 4-7 kali ke gereja, tetapi dia tidak melakukannya. Dia hanya suka untuk mendengar firman-firman yang menurut dia menyegarkan, tetapi ketika di luar, ketika di dunia, dia tidak melakukannya. Dan saya harap kita tidak seperti itu. Kita mendapatkan banyak sekali renungan harian di masa PSBB ini. Walaupun PSBB ini akan diperpanjang, tentu akan setiap hari saudara-saudara temukan itu. Dan saya harap setelah ini, setelah mendengarkan, dan setiap kali Bapak Ibu dan saudara-saudara mendengarkan, kita bisa melakukannya. Seperti yang firman Tuhan katakan, orang yang hanya mendengar tetapi tidak melakukannya, seperti orang yang mengamat-ngamati mukanya di depan cermin. Oh, ada jerawatnya, oh ada kumisnya sedikit nongol gitu ya. Lalu dilihat rada jauh dikit, oh saya ganteng, oh ada yang kurang ini, ada yang kurang itu. Tapi dia tidak melakukan apa-apa untuk itu. Dia tidak bersihkan mukanya, dia tidak bersihkan kumisnya yang panjang, dia tidak bersihkan rambutnya yang lecek. Nah, seperti orang itu, orang yang tidak melakukan firman Tuhan, ya seperti itu. Dia hanya mengamat-amati tetapi tidak melakukan. Yang ketiga adalah tipe orang yang bukan pendengar dan juga bukan pelaku firman. Ada orang seperti ini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Mereka datang, dirinya datang ke gereja. Mereka dapat firman Tuhan, tapi nggak mau mendengar. Datang hanya sekedar kewajiban, hanya sekedar nemenin pasangan hidup atau nemenin anak. Atau ketika dia mendengarkan firman Tuhan melalui streaming, dia tidak memasukkan itu di dalam hati. Dengar aja dipental gitu. Sama seperti orang Farisi. Bersama-sama dengan Yesus mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan, tapi hatinya menolak. Seorang tokoh agama tetapi tidak mau mendengar firman Tuhan, apalagi melakukannya. Maka Bapak Ibu sekalian, kita jangan sampai menjadi seperti orang Farisi ini, yang secara fisik sepertinya ada, tetapi hati dan pikirannya tidak tertuju kepada Tuhan, hanya tertuju kepada hati dan pikirannya sendiri, sehingga firman Tuhan yang diterima akhirnya menjadi sia-sia. Mari kita semua belajar dari firman Tuhan hari ini, yang bukan hanya mendengar tetapi juga melakukannya. Karena jika kita melakukan itu, kita akan berbahagia di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih hari ini Engkau mengingatkan kami dalam firman Tuhan di renungan harian ini, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku.
Dan Tuhan juga mengingatkan kami jika kami hanya ingin mendengar yang baik-baik saja. Kiranya Tuhan menolong supaya kami memperbaiki kelalaian kami ini, supaya kami boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudara. Ingat, hari ini ada malam puji dan doa di link Zoom yang sudah dibagikan di WhatsApp Bapak Ibu sekalian. Mari kita bergabung, kita bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.